Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendalaman materi kali ini kita akan membahas tentang peribahasa dan ungkapan. Tolong disiapkan ya alat tulisnya. Jangan lupa catat hal-hal penting yang terdapat dalam video ini. Siap? Peribahasa. Dalam KBBI, peribahasa memiliki arti, kelompok kata atau kalimat yang tetap susunannya. Biasanya, makna peribahasa mempunyai maksud tertentu. Dalam hal ini dapat berupa ungkapan, perumpamaan, nasihat, prinsip hidup, atau aturan tingkah laku. Contoh peribahasa. Barangkali kalian sering dengar peribahasa ini. Yang pertama, tak ada gading yang tak retak. Memiliki arti, tidak ada satupun yang sempurna. Kemudian, ada lagi contoh peribahasa, bagai katak dalam tempurung. Artinya seseorang hanya memiliki pengetahuan yang terbatas, karena kurang bergaul dengan orang lain. Ada baiknya, sebagai murid, kalian harus pandai bergaul dengan orang lain, jadinya pengetahuan kalian akan lebih banyak lagi. Pengetahuan itu tidak hanya dalam buku ya, tapi juga dalam pergaulan dengan teman-teman sebayamu. Berikut ini adalah contoh soal USBN tentang peribahasa. Materi kelas 5 nantinya akan dipelajari juga di kelas 6. Gitu. Paragrafnya, Bonar duduk di kelas 6. Ia selalu ingin membeli aneka mainan di sekolahnya. Karena uangnya tidak cukup, ia sering meminjam uang kepada teman-temannya. Setiap hari ia diberi uang saku Rp4.000 oleh ibunya. Sedangkan harga mainan yang ia beli seharga Rp8.000. Jadi uang yang ia punya nih, si Bonar punya Rp4.000. Tapi mainan yang dia mau harganya Rp8.000, berarti kan kurang. Kira-kira peribahasa yang tepat untuk Bonar adalah yang mana nih? Ada yang A, pilihannya seperti anak bertelur di lumbung padi. Yang B, air beriak tanda tak dalam. Yang C, besar pasak daripada tiang. Dan yang D, sepandai-pandainya tupai melompat akan jatuh juga. Nah, ini pembahasannya. Untuk soal tersebut, kita harus mengetahui makna sebuah peribahasa. Berdasarkan ilustrasi, kita dapat mengetahui bahwa Bonar berbuat sesuatu yang melebihi kemampuannya. Sehingga peribahasa yang cocok adalah besar pasak daripada tiang. Jawabannya yang C ya. Kemudian, contoh lain, Arif mendapat tugas dari guru untuk membuat prakarya. Bahan yang digunakan untuk membuat prakarya tersebut adalah tepung gipsum. Arif tidak memiliki cukup uang untuk membeli tepung gipsum tersebut. Arif mendapatkan cara baru, yaitu menggunakan tanah liat untuk membuat asbak mini yang kemudian dijemur dan dibakar sampai kering. Arif pun bahagia dapat membuat prakarya yang bagus. Si Arif ini akhirnya tidak menggunakan tepung gipsum untuk membuat prakarya, tapi ia menggantinya dengan tanah liat. Kira-kira peribahasa yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah pilihan jawabannya yang A, bagai air di daun talas. Yang B, tak ada gading yang tak retak. Yang C, tak ada rotan, akar pun jadi. Sedangkan yang D, tong kosong nyaring bunyinya. Pembahasannya, hal pertama kita lakukan adalah mencari makna peribahasa. Nah, berdasarkan ilustrasi di atas, kita mengetahui bahwa Arif menggunakan tanah liat sebagai pengganti tepung gipsum untuk membuat prakarya. Sehingga peribahasa yang cocok adalah tak ada rotan, akar pun jadi. Nah, nggak ada rotan bisa dipakai akar.
Kalau dalam ilustrasi yang tidak ada tepung gipsum, maka dapat digunakan diganti dengan tanah liat. Seperti itu. Jawabannya masih yang C. Selanjutnya, peribahasa akan berhubungan dengan ungkapan. Nah, ungkapan sendiri memiliki arti gabungan dua kata atau lebih yang membentuk arti baru. Nah, jadi ada dua kata nih, ada dua kata atau dua atau tiga atau empat. Nah, pokoknya yang lebih untuk membentuk arti kata yang baru. Biasanya ungkapan digunakan untuk mengiaskan suatu hal atau bukan arti yang sebenarnya. Contoh ungkapan, panjang tangan. Nah, dalam hal ini ungkapannya bukan tangannya panjang beneran ya, tapi di sini artinya orang yang suka mencuri. Kemudian ada lagi jago merah. Bukan orang yang pakai baju merah dia jago ya, tapi artinya api dalam peristiwa kebakaran. Ada lagi buah hati yang memiliki arti anak. Tangan kanan artinya orang kepercayaan. Satu lagi, buah tangan artinya oleh-oleh. Nah, kamu nih yang suka ngelihat temennya jalan-jalan keluar kota, keluar negeri, pasti suka celetuk nih ke temennya, jangan lupa ya oleh-oleh. Ya, mungkin dalam sebuah ungkapan yang dalam bahasa Indonesia ya disebutnya, jangan lupa ya buah tangannya dari kota A, dari kota B gitu. Seperti itu. Baik, sampai saat ini silahkan catat hal-hal yang dianggap penting oleh kamu. Semoga bermanfaat. Bu Yani akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.